warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku sekalian? Kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesehatan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar di tema kelima, yaitu tentang ekosistem. Pada subtema yang pertama, yaitu komponen ekosistem, khususnya pada pembelajaran 1 atau pembelajaran pertama. Baik, anak-anak hebatku sekalian, pada kesempatan kali ini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, yaitu untuk penguatan bahasa Indonesia, yaitu menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan teks non-fiksi, kemudian menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan antara teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian, pada muatan IPA, kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, yaitu membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Baik, anak-anak hebatku sekalian, ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, maka siswa mampu untuk menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, maka siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Kemudian yang berikutnya, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pelajari pada hari ini, yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, maka siswa mampu membuat tes non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Baik, anak-anak hebatku sekalian, untuk pembelajaran kita yang pertama kali ini, perhatikan gambar di depan ini. Perhatikan anak-anakku sekalian. Bapak sajikan dua buah gambar. Silakan diamati baik-baik antara kedua gambar tersebut. Adakah perbedaan di antara kedua gambar ini? Apakah ada perbedaan atau tidak? Iya, betul, jelas bahwa kedua gambar memiliki perbedaan. Ada yang bisa menyebutkan perbedaan dari keduanya? Oh iya, betul ya. Gambar yang pertama, yaitu hanya berisi tentang sungai, tebing, gunung, tanpa ada makhluk hidup di dalam. Akan tetapi pada gambar kedua, itu ada sungai di sana, kemudian ada makhluk hidup di dalamnya yang saling berinteraksi. Jadi, bagian hidup dan bagian tak hidup dari suatu lingkungan atau sebuah lingkungan yang saling berinteraksi, kemudian bergantung bersama, itu dikatakan sebagai ekosistem yang kita kenal dengan istilah ekosistem. Jadi, ekosistem anak-anakku sekalian itu terjadi karena apa? Terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, ekosistem itu biasa terdapat di mana adanya individu, kumpulan dari individu dan individu, kemudian dari individu menjadi populasi, dan kemudian terbentuklah suatu yang namanya komunitas. Dari komunitas itu yang saling berinteraksi, kita kenal dengan istilah yang namanya ekosistem. Jadi bisa paham anak-anakku sekalian kaitan dengan ekosistem? Baik, yang berikutnya, anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang penjelasan kaitan dengan ekosistem dan sebagainya, berikut Bapak akan uraikan sedikit bahwa kaitan dengan komponen ekosistem itu sendiri. Jadi, anak-anak hebatku sekalian, komponen apa saja yang ada dalam ekosistem itu, kalau berdasarkan gambar tadi kita sudah mulai mereka-reka. Oh iya, ada hewan, kemudian ada sungai di sana, ada rumput, ada pohon dan sebagainya. Nah, komponen dalam ekosistem itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu komponen abiotik, dan yang kedua adalah komponen biotik. Jadi komponen abiotik yang pertama itu adalah komponen tak hidup. Jadi semua benda tidak hidup ada dalam ekosistem itu. Contohnya seperti air, kemudian tanah, kemudian udara dan oksigen, kemudian kelembapan dan suhu, cahaya matahari, kemudian dan iklim. Itu termasuk dalam komponen abiotik atau komponen tak hidup yang sesuai dengan gambar yang pertama tadi. Bisa paham sejauh ini? Oke, baik, kita lanjut anak-anak sekalian. Komponen yang kedua yaitu komponen biotik. Nah, komponen biotik ini merupakan komponen hidup, di mana organisme yang hidup di dalam itu semua makhluk hidup dalamnya itu termasuk dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti manusia, kita ini, kemudian ada hewan, ada tumbuhan, ada mikroorganisme. Jadi itu semua termasuk dalam satu kesatuan yang dikatakan sebagai biotik. Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya Bapak akan sajikan kalian dalam suatu teks bacaan. Silakan diperhatikan, dibaca teks bacaan berikut.
Iya, di buku kalian juga ada tentang teks bacaan tersebut dengan judul ekosistem. Nah, teks bacaan terdiri dari 4 paragraf, silahkan dilihat baik-baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, nanti sekalian bahwa teks tersebut boleh dikatakan sebagai teks non-fiksi. Kenapa dikatakan sebagai teks non-fiksi? Karena teks tersebut adalah merupakan teks yang betul-betul terjadi, di mana kita berangkat dari pengertian dari teks non-fiksi itu sendiri, itu merupakan teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, kemudian fakta yang ada di lapangan, serta bukan hasil dari imajinasi. Yaitu ya, jadi teks tersebut merupakan salah satu bentuk dari teks non-fiksi. Berikutnya, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada lembar tugas LKPD kita, anak-anakku sekalian, Bapak ingin menyampaikan sedikit kaitan dengan pokok pikiran. Jadi pokok pikiran itu merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Jadi pokok pikiran itu bisa kita katakan sebagai gagasan utama atau ide pokok, anak-anakku sekalian. Nah, berikutnya, untuk mencari informasi penting juga, tinggal dilihat dalam teks nantinya, apa-apa yang dianggap penting yang belum pernah diketahui oleh semua orang secara pribadi, anak-anak sekalian ataupun orang lain. Nah, itu termasuk sebagai sumber-sumber atau informasi-informasi penting. Nah, silakan berikutnya Bapak berikan kesempatan kalian untuk mengerjakan tugas sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak siapkan di dalam lembar kerja dalam bentuk Google Form. Silakan dikerjakan pada itu, kemudian dikirimkan mulai tugas masing-masing. Anak-anak bapak sekalian, setelah mengerjakan LKPD tadi, kemudian kita lanjutkan sebelum kita melangkah lebih jauh. Kemudian Bapak ingin menjelaskan kembali bahwa selain kita belajari tentang masalah komponen-komponen ekosistem, bahwa dalam komponen ekosistem juga itu ada beberapa yang tingkatan berdasarkan jenis makanannya. Nah, bagaimanakah cara hewan untuk mendapatkan makanannya? Kita akan bahas secara pelan-pelan. Yang pertama, yaitu berdasarkan tentang kemampuan dalam mendapatkan makanannya. Itu hewan itu digolongkan menjadi 3 bagian, anak-anakku sekalian. Yang pertama, ada hewan yang dikatakan sebagai organisme autotrof, di mana dia berlaku sebagai produsen atau penghasil di sini. Kemudian yang kedua, ada organisme konsumen atau organisme heterotrof, dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu ada organisme pengurai, tadi kita kenal istilahnya dengan dekomposer. Baik, anak-anakku sekalian, berkaitan dengan organisme heterotrof tadi, yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi berdasarkan jenis makanannya masing-masing, jadi hewan itu digolongkan menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama, yaitu herbivora, kemudian yang kedua, yaitu karnivora, dan yang ketiga, omnivora. Kita akan bahas satu persatu, anak-anakku sekalian. Kita bahas yang pertama, yang herbivora. Kita perhatikan gambar berikutnya. Nah, ini salah satu contoh hewan herbivora, di mana hewan herbivora itu merupakan hewan pemakan jenis tumbuhan. Ingat itu ya. Jadi herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kambing, sapi, kerbau, sesuai dengan gambar yang ada. Itu ya, itu termasuk hewan pemakan tumbuhan. Berikutnya, kita masuk pada yang kedua, yaitu hewan karnivora, golongan karnivora. Jadi karnivora ini termasuk hewan pemakan daging. Contohnya seperti harimau, seperti pada gambar. Kemudian elang, kemudian singa, itu salah satu termasuk hewan-hewan yang tergolong dalam karnivora atau pemakan daging. Kemudian yang berikutnya, anak-anak hebatku sekalian, yaitu golongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu omnivora. Nah, omnivora ini itu termasuk hewan pemakan segala. Dia bisa makan tumbuhan, kemudian dia juga bisa makan daging. Ingat ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ayam, beruang, orangutan. Nah, itu termasuk sebagai golongan dari omnivora atau hewan pemakan segala. Oke, anak-anak hebatku sekalian, tadi itu penjelasan berkaitan dengan bagaimana cara hewan mendapatkan makanannya dengan tingkat makanannya masing-masing. Baik, setelah mencermati semua teks bacaan tersebut, anak-anak hebatku sekalian, silakan dipahami bersama, kemudian dilihat kembali teks bacaan tersebut. Jika ditemukan hal-hal yang dianggap sulit, kemudian jadikan itu sebagai pertanyaan-pertanyaan baru untuk kalian. Dicatat baik-baik pertanyaan-pertanyaan itu, silakan langsung di dalam buku tulis kalian masing-masing. Ingat bahwa dalam mencatat sebuah pertanyaan atau menjadikan sebuah pertanyaan, ingat harus menggunakan kata tanya yang tepat, kemudian menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, anak-anak hebatku sekalian, setelah mencatat semuanya, disimpan sampai kalian menemukan jawaban dari apa yang kalian tanyakan pada materi kita hari ini. Dicatat baik-baik itu sampai kalian menemukan jawabannya.
Kemudian yang terakhir kita akan masuk pada LKPD. Silakan anak-anakku sekalian, silakan mencari atau mencocokkan pasangan jenis-jenis makanan hewan dengan golongan makanannya, kemudian dengan pada tabel yang masih kosong dengan memindahkan jawaban yang sesuai atau mencocokkan dengan pasangan yang sesuai. Baik, silakan LKPD ini sudah Bapak siapkan dalam bentuk Google Form juga. Silakan dikerjakan dengan baik, dipelajari dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini agar dapat kita pahami bersama. Anak-anak hebatku sekalian, itu tadi serangkaian materi kita pada hari ini. Silakan jangan lupa dikerjakan semua LKPD yang sudah disiapkan itu, dijawab semua dengan baik dan benar dalam Google Form yang ada. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya pada kesempatan hari ini. Sebagai kesimpulan sebelum kita menutupi pertemuan kita hari ini, yang pertama bahwa ekosistem itu terjadi karena apa? Karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup, baik itu manusia, kemudian baik itu hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme itu dengan lingkungannya. Ada hubungan timbal balik di sana, di mana dalam satu ekosistem itu terdapat individu, terdapat populasi, dan ada komunitas di sana. Kemudian ada komponen biotik atau komponen hidup dalam satu ekosistem itu melalui untuk mendapatkan makanannya. Hewan dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu ada hewan yang dikategorikan sebagai herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Kemudian hewan karnivora, hewan pemakan daging. Kemudian yang terakhir yaitu hewan omnivora, yang pemakan segala atau yang pemakan daging dan tumbuhan. Nah, itu anak-anakku sekalian, semoga kita juga mampu untuk menentukan pokok-pokok pikiran dan informasi penting dalam satu paragraf, serta kita mampu membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap hal-hal yang kita anggap itu sulit dan menemukan sendiri jawabannya setelah kita mempelajari materi ini. Jadi terima kasih atas segala pertanyaan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat